Setelah perayaan Ekaristi, seluruh aktivis, pengurus pengawas komite, dan staf manajemen melaksanakan ziarah di makam para pendiri. Pada kesempatan ini, kami melaksanakan ziarah di dua tempat, di keluarga, di makam Bapak almarhum Bapak Ama Bertus Tavenae dan Bapak Ama Yosafat. Ketika komunitas itu diberdayakan, ketika komunitas itu berhasil, maka sebuah lembaga itu secara tidak langsung sukses. Demikian juga dengan hasil SPBP kita tahun lalu, kita lebih menekankan soal pendampingan komunitas. Meskipun kita lihat bersama bahwa situasi yang kita alami pada saat ini, yakni berhadapan dengan pandemi COVID-19. Berdasarkan yang kami alami setelah bersama di sini sekitar 9 tahun, ya, sebetulnya bulan September kalau tidak salah waktu itu digerakkan, tetapi baru diresmikan tanggal 20 Oktober 2011. Pengalaman kita yang kita alami dari tahun ke tahun, kita cukup mengalami kegembiraan, ada peningkatan baik dari segi personil orang-orangnya dan juga soal kuantitatif jumlah. Tetapi apa yang perlu kita kembangkan dan yang harus kita perjuangkan sesuai juga dengan yang kita ikuti dari BKC Kalimantan adalah soal mutu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak terasa sudah 9 tahun Ceusol ini telah berdiri di Paroki Okulus Sulawesi Selatan. Dari awal akhir tahun 2011 sampai tahun 2020 ini. Kami secara luar dari sebagai tokoh umat atau sebagai masyarakat, kami lihat bahwa perkembangan Ceusol ini sangat tinggi, sangat luar biasa peningkatan baik dari aset maupun dari jumlah anggota yang begitu besar. Kami menghimbau agar terus ya, supaya tetap mengadakan pembinaan, melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan tim manajemen diberi pengawas, dan supaya teruslah Ceusol ini di wilayah paroki kita ini lebih ditingkatkan. Tapi bersama, maka jumlahnya kita sudah terbatas di masjid kita pada hari ini. Sehingga di grup itu beberapa pokti yang menyatakan sedikit kecil hati, artinya kepada benar sekaligus benar panitia sudah menjelaskan dan mudah-mudahan kita nanti akan pada hari ini lebih menjelaskan kepada teman-teman pokti di depan kenapa dibatasi jumlah peserta yang hadir pada hari ini. Pada tahun kurang lebih 2011, ya. Kenapa berdiri Ceusol ini? Karena diinginkan oleh umat, diinginkan oleh masyarakat. Kita pada tanggal 20 sebenarnya bulan September, tapi benar yang saya ngomongin. Ini mulai kita bersepakat memberikan sebuah cium, namanya hari itu cium sejahtera. Dalam perubahannya pertama-tama kita bergabung di tingkat komunitas dan kita masih bergabung di BKC Kalimantan. Kita di bawah oleh Pastor Mikael yang kita harapkan yang memang sebenarnya unsur pakar macam yang juga kita banggakan di Sulawesi. Memberikan sebuah cium bukan tanpa fasilitas gaji karyawan semua diberikan oleh PSP.
dan sekarang melakukan YCS. Berjalannya waktu, para teman-teman pendiri yang hari itu secara sukarela menerima anggota di lapangan-lapangan dari desa ke desa dan umumnya kita masing-masing beragama Katolik, karena kita bisa menyampaikan beberapa misi ini, beberapa tujuan kami, sehingga langsung berterima kasih bersama Katolik. Sehingga berjalan Bapak Ibu, CU ini bertambah anggota. Tantangan awalnya adalah yaitu adanya rasa kurang percaya hati yang beberapa tokoh. Dibuktikan juga bahwa kita berjalan sesuai dengan oleh umat, bahwa CU ini kita arahkan sesuai dengan sejarah pernah itu pada visi misi yang sudah semoga bagaimana memperbaiki ekonomi umat. Dibuktikan bahwa CU ini semata-mata bukan mengambil keuntungan, dan itu diterjemahkan melalui bunga-bunga yang diberikan kepada anggota, bunga-bunga yang diterima oleh anggota. Tentunya tantangan itu semakin meningkat, berkurang berkembang. CU kita berkurang tantangan dan beberapa tantangan. Sehingga pada tahun 2014 dengan komunikasi pastor tangan dengan salah satu pastor di GKJ Kalimantan, maka kita bergabung di GKJ Kalimantan tahun 2014. Di situ kita mulai lagi mengenal program-program CU yang berbeda dengan CU-CU yang ada di Pulau Nias, bahkan di Sumatera Utara seperti itu. Apa itu? Begini sesuai yang kita jalani, bahwa ada penyusunan SPT, ada penyusunan MOMO, aturan-aturan. Nah, ini yang membedakan bahwa keuntungan CU kita bukan kita berkaitan. CU saudara yang dibanding dengan CU lain adalah soal aturan organisasi, manual operasional dan manual prosedur. Lalu masih beberapa belum 100% terkerjakan. Apa itu? Yaitu bagaimana mengatur bidang-bidang keorganisasian dalam CU. Bagaimana pelayanan anggota? Semua ada aturannya dalam NO. Semua ada undang-undangnya. Sehingga tidak ada lagi celah bahwa manajemen bisa bermain dari segi ini, pengurus bisa bermain dari segi ini. Tidak. Maka dalam NO keputusan ketua pengurus wajib paspor paroki. Saya kira kita setuju dengan itu semua itu. Para tokoh, para umat, kita setuju dengan itu semua. Sore ini tidak lagi bermain sehatnya, tidak bekerja sesuai dengan pikirannya, tetapi selalu berdasarkan aturan yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur di DKJ juga luar biasa kita, bahwa walaupun kita bilang KL, tetapi tahun 2011 kemarin Bapak Ibu, kita juara 1 dalam perangan KL. Luar biasa, kemudahan untuk kita. Jadi saudara, juara 1 di seluruh Indonesia. Oleh pertemuan solidaritas bagaimana? Tidak ada, sudah dimulai, kita sudah mengadakan dulu. Dengan berbagai pertimbangan dengan masalah kita, kita sebelumnya, kelompok ternak, kelompok ini, kelompok itu, banyak yang gagal, termasuk ketakutan dan kecemasan kita dengan metode tanggung renteng dan segala macamnya. Akhirnya kita selalu pending dan sampai sekarang pending terus. Namun ditambah lagi dengan situasi sekarang ini, virus corona yang sulit mengumpulkan orang, maka saya berpikir bahwa mau tidak mau konsentrasi harus dimulai, mau tidak mau. Saya berpikir bahwa mengapa gerakan BPCK ini menekankan kelompok basis, saya punya keyakinan yang besar kita masuk.
baik pastor Freddy-nya maupun beberapa pastor yang tergabung dalam CUI PKCK ini, karena gerakan KBI sekarang, gereja Indonesia sekarang sangat menekankan konservasi. Seperti yang dikatakan tersinggung oleh pengawas tadi, bahwa hidup matinya gereja ini bukan karena keuskupan, bukan karena paroki, bukan karena stasi, tapi konservasi. Hidup konservasi, hidup stasi, hidup paroki, hidup keuskupan. Demikian dengan sewa kita. Kalau sewa kita yang mau hidup, mari kita merayakan konservasi kita. Mari kita bentuk dan kita rayakan. Bagaimana cara membentuknya? Mari kita belajar dengan situasi kita. Jangan copy paste dari Kalimantan, jangan copy paste dari Flores, dan keluar namanya Kompas. Kalau di sini keuskupan kita KBG, Komunitas Basis Gerejawi, kami di Flores menggunakan Kompas, Komunitas Basis. Karena saya mayoritasnya Katolik, jadi saya tidak masuk dari Kompas itu karena semuanya konsistensi, dia tidak ada persoalan. Kita mari kita belajar dari budaya kita belajar dari situasi kita, model konservasi yang bagaimana yang mau kita hidup, mau kita kembangkan. Yang berikut berkaitan dengan yang ketiga, berkaitan dengan hari ulang tahun kita ini. Tadi sudah disinggung dan sudah dikatakan oleh Sekretaris Pengurus bahwa situasi corona ini membatasi ruang gerak kita, termasuk ruang berkumpul bersama. Apa boleh dikata atau apa boleh dikata? Maksud hati ingin menggulung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin beriak bersama, bersukacita bersama-sama, mau bergembira sebanyak-banyaknya. Apa daya situasi corona membatasi kita, dan situasi keuangan kita juga membatasi kita untuk berkumpul bersama. Oleh karena itu sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita juga sampaikanlah kepada teman-teman kita, anggota kita yang tidak hadir, dimanapun kita berada, lingkungan kita masing-masing. Sampaikanlah kepada mereka bahwa kita merayakan ulang tahun yang ke-9 sekarang. Artinya usia kita masih muda, baru 9, tetapi kita bersyukur seperti yang dikatakan oleh orang tua kita, sama Syuri tadi, kita sudah dipercaya. Namun sering saya katakan, semakin banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita, semakin besar juga tanggung jawab yang harus kita kerjakan, termasuk tanggung jawab moral. Saya teringat dengan hidup saya juga. Semakin bertambah usia imamat saya makin dewasa. Baik daripada persoalan ini maupun persoalan ini, semakin bertambah usia saya. Kalau saya seperti yang dulu, apa bedanya saya dengan persoalan yang bertambah usia? Semakin bertambah usia kita ini, ada kualitas-kualitas baru, ada hidup baru yang mewarnai gerakan hidup kita. Ada hal-hal yang baru yang bisa kita tawarkan, nilai-nilai baru yang bisa kita tawarkan kepada anggota kita maupun masyarakat. Walaupun situasi corona, walaupun situasi membatasi keuangan kita, tetapi nilai-nilai moral apapun harus kita tawarkan kepada masyarakat. Misalnya salah satu nilai moral, hidup disiplin, hidup jujur, hidup penuh dengan cinta kasih pelayanan, seperti tadi pagi saya katakan kepada staf di Alberta. Apa yang bisa membuat untuk menjadi orang baik, orang kudus? Kalau saya minta uang, kau beri uang, bantu orang miskin. Kalau saya minta kepadamu, minta boleh senyum setiap hari, bisa. Apa kau butuh uang? Senyum itu tidak. Senyum setiap hari kepada anggota. Setiap hari kau senyum kepada anggota yang datang mengunjungi kau di kantor, kau tidak orang baik. Dan senyum tidak butuh uang. Oleh karena itu, saudara-saudari, di hari ulang tahun yang ke-9 ini, mari kita bergandingan tangan, kita membangun
tidak ada hal baik. Tetapi karena saya yakin dan saudara-saudara yakin bahwa ada nilai-nilai baik dalam proses mengembangkan, menghidupi nilai-nilai baik itu karena jatuh bangun, ya oke. Tapi kita yakin masih ada nilai baik di sini. Kalau tidak ada, saya yakin tidak pernah lagi mundur berapa, saya menunggu karena tidak ada yang baik di sini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada panitia dengan waktu yang sesingkat-singkatnya seperti proklamasi. Dengan ini kami pengurus menyatakan dalam waktu sesingkat-singkatnya segera mempersiapkan pesta ulang tahun dan kami mengangkat nama wadah bersama timnya untuk menjadi. Jadi sekali lagi nama wadah bersama timnya kami ucapkan terima kasih. Manajemen juga kami ucapkan terima kasih dari semua pihak yang telah mensukseskan meriahkan acara kita ini. Dan kepada kita semua, saya sebagai pastor di luar sebagai pengurus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan relasi baik antara paroki dengan seluruh selama ini. Dan apa yang sudah kita mulai hal yang baik, mari kita lanjutkan. Saya hanya mengulang kata-kata Santo Fransiskus dari Assisi. Mari kita mulai sekali lagi karena kita belum berbuat apa-apa. Tuhan memberkati. Amin. Jawab bahwa sebagai salah satu bentuk partisipasi kebersamaan kita dengan BKCK Kalimantan, kurang lebih 45 kalau saya se-Indonesia 44 se-Indonesia, kita salah satunya yang berada di Sumatera Utara, dan mulai tahun kemarin baik dalam rat maupun dalam pertemuan forum komunikasi pengurus pengawas sangat ditekankan soal komunitas basis. Pertama, kita bersyukur pada Tuhan bahwa dari awal sejarah sudah kita dengar cerita bahwa jatuh bangun, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai sekarang kita boleh merayakan ulang tahun SEU kita yang ke-9. Yang kedua, berdasarkan tema yang sudah diterpampang untuk kita bersama dan sudah singgung sedikit oleh pengawas, ini saya mengingatkan lagi kepada kita bersama. Bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan misa syukur sekaligus dilanjutkan dengan acara pertama pada pelaksanaan ulang tahun SEU Surabaya ini yang ke-9 tahun. Satu, karena situasi corona. Karena situasi corona saat ini